Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan mengumumkan sesuatu hal ya bahwa saya selama ini selaku ya pimpinan umum atau presiden PETA yaitu berbentuk komunitas yang berjuang di bidang ekonomi kegiatan saya selama ini. Ya. Kemudian kemarin tanggal 9 Januari 2023 saya diundang meeting di Gedung Bidakara, Bidakara 2 Jakarta Selatan oleh para senior saya untuk bergabung kembali dalam pembentukan relawan Pilpres 2024 untuk mengantar Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI tahun 2024-2029, yaitu relawan GNCP. Relawan GNCP atau Gerakan Nasional Cinta Prabowo, yang mana pembinanya di situ adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Aris Marsudianto, dan Pak Handoko dan beberapa yang lain. Itu senior-senior saya ya, Pak Aris, yang selama ini selalu bersama Pak Prabowo. Yang mana sebelumnya Pak Aris Marsudianto ini adalah Ketua Umum GNCP, dan karena kesibukan beliau yang terus banyak ya, maka saya diminta untuk menjadi ketua umum Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Nah ini kemarin meetingnya, ya, ini ada Pakai video, Pak. meeting kemarin. Meeting di Saya diundang ya Bidakara. kemarin waktu meeting. Nih, ya ini di Bidakara. Satu, ya masuk. Kawannya, jadi ini waktu meeting kemarin. Nah, kemudian pada saat saya diminta menjadi ketua umum relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo, sempat saya tolak. Ya, sempat saya tolak karena saya khawatir tidak mampu. Karena yang namanya ketua umum relawan bukan hanya sekedar hanya sebagai relawan biasa. Takutnya saya tidak mampu. Makanya saya bertanya kepada senior saya, apakah relawan ini bersifat sementara? Kalau bersifat sementara mungkin saya tidak mau. Saya ingin relawan ini yang dibentuk ini adalah relawan militan yang siap mengawal, mengantar Pak Prabowo menjadi Presiden RI 2024-2029, dan kemudian siap mengawal pemerintahan Republik Indonesia, mengawal kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ke depan. Bukan hanya mengantar, tetapi ikut mengawal. Apakah sebagai mata telinga atau mengawal, atau mungkin bisa bersuara untuk memberikan masukan kepada Presiden. Adapun alasannya kenapa saya ikut Pak Prabowo, selain beliau yang cinta tanah air seperti dengan kita, sangat idealis, sangat mantap. Tentunya ada juga beberapa alasan yang kuat, yang menguatkan hati saya untuk ikut Pak Prabowo. Karena kami di komunitas PT ini berjuang di bidang ekonomi, dan perjuangan kami ini sesuai dengan apa yang selalu didoktrinkan Pak Prabowo. Terkait sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita harus mandiri di bidang ekonomi. Itu dari Bung Karno sampai Pak Prabowo.
masuk ke kepala saya. Kita harus mampu menciptakan produk dalam negeri. Itu selalu saya ingat doktrin-doktrin Pak Prabowo. Mereka di komunitas peta itu dipraktekkan. Cuma kegiatan kami di komunitas peta ini agak lambat karena tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi kami berharap kegiatan-kegiatan yang sudah ada di komunitas peta ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Bukan lagi atas nama peta, tapi sudah atas nama rakyat Indonesia. Salah satu contoh yang kami lakukannya, ada ratusan produk-produk yang kami sudah buat. Kita masih ingat dulu Pak Prabowo bilang unicorn. Ya, unicorn. Masuk banyaknya uang mengalir keluar. Maka di situ saya mengkonsep sesuatu yang agar uang kita tidak lari keluar. Setelah saya konsep, saya praktekkan dan saya jalankan. Salah satu contoh kawan yang sudah kami lakukan selama ini, ya, ini misalnya contoh ya, peta Jack. Ini ada peta Jack. Wahai sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, saat ini telah hadir transportasi online Peta Jack 100% asli milik rakyat Indonesia. Peta Jack hadir memenuhi kebutuhan transportasi online Anda. Peta Jack lahir dari rakyat Indonesia tanpa sepeser pun campur tangan investasi kapitalis asing maupun dalam negeri. Investor Peta Jack adalah rakyat Indonesia yang tergabung dalam komunitas. Ini pernah jalan. Makanya waktu saya ikut Pak Prabowo 2019, pasangan Pak Sandi, dan Pak Sandi tahu, Pak Sandiaga Uno tahu bahwa peta menciptakan produk. Kenapa? Karena setiap Pak Sandiaga Uno ke daerah-daerah kampanye, di situ ada anggota peta pasti menyodorkan produk. Produk beras, ya produk sandal, produk sepatu, ada bolam lampu, banyak lagi diperkenalkan. Maka saya semangat di GNCP waktu itu saya sebagai wakil ketua umum. Dengan harapan saya di masa itu ya harapan saya di saat Pak Prabowo jadi presiden, Pak Sandi jadi wakilnya, itu adalah pintu saya masuk menyampaikan pemikiran, sumbangsi pemikiran. Nah, ini salah satu contoh Peta Jack yang sahamnya asli dari gabungan rakyat Indonesia. Dengan itu saya berpikir uang tidak akan lari kemana-mana, tapi dia berputar dalam negeri. Sekarang berhenti kawan, ini Peta Jack. Ya, saya sudah tawarkan ke sana kemari, tidak ada yang mau bantu saya untuk membesarkan Peta Jack ini, membentuk sebuah perusahaan raksasa. Karena Pak Prabowo pasang di kalah tahun lalu, ya periode lalu. Maka ini berhenti. Apalagi yang saya buat? Saya punya mimpi mengkonsep bagaimana setiap rakyat Indonesia memiliki emas koin fisik di rumahnya masing-masing. Karena emas ini tahan terhadap inflasi. Kami sudah lakukan dan sekarang ini berjalan. Dan terus berkembang ini. Komunitas emas peta. Ini contohnya kawannya. Saya kasih contoh.
Ah, kalau Mas Pempeta ini sudah berjalan, karena ada yang bantu. Salah satu percetakan emas di Indonesia membantu saya untuk mencetak emas ini. Apakah saya orang kaya? Enggak. Saya ditanya, Pak Salih punya uang berapa? Berapa ratus juta? Berapa miliar? Saya ini orang miskin, tidak punya duit. Tapi punya keinginan kuat untuk bangkit bersama. Akhirnya orang itu berpikir, akhirnya dia bantu saya. Oke, saya akan cetakkan emas Pempeta. Seperti angka. Akhirnya sejak 2019 sampai hari ini komunitas emas terus bertambah dan berkembang. Itu kami lakukan di komunitas ini. Dan banyak lagi. Ya, sebahagian besar kegiatan ekonomi komunitas PT ini berhenti karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Bahkan cita-cita kami adalah bagaimana menciptakan pabrik-pabrik sendiri, pabrik motor, pabrik mobil, pabrik pesawat yang sahamnya sebahagian dari rakyat Indonesia. Syukur-syukur dikelola BUMN. Jadi di masa depan, di masa datang, kita bisa mengurangi investor asing. Kita ini tidak benci investor asing, tapi paling tidak kita mengurangi. Berarti rakyat harus siap. Maka saya punya alasan bahwa apa yang kami lakukan selama ini adalah juga bahagian daripada keinginan, cita-cita Pak Prabowo Subianto. Mandiri di bidang ekonomi. Menciptakan produk sendiri. Nah, kami sudah membuat, walaupun tidak maksimal. Kenapa? Itu saya sendiri yang konsep. Nah, dengan dipercayanya saya sebagai ketua umum Gerakan Nasional Cinta Prabowo, saya mengajak kepada saudara-saudaraku. Artinya, di saat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, insya Allah, semoga beliau mendengar, mau menerima sumbangsi pemikiran kita demi bangsa Indonesia. Pak Prabowo tidak bisa berjuang sendiri selaku Presiden. Pak Prabowo pasti akan maksimal menjalankan amanah konstitusi, membawa negara ini untuk maju, yaitu apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pak Prabowo butuh eksekutor untuk menyelesaikan cita-cita Pak Prabowo. Oh, kita tahu pasti Pak Prabowo banyak pakar, pasti di Partai Gerindra pasti banyak pakar. Pak Prabowo memilih menteri-menteri pasti pakar-pakar masing-masing. Tapi ingat kawan, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jika kita melihat ada sedikit kekurangan dan kita bisa menyumbangkan pemikiran demi bangsa, why not? Makanya sebelum masuk di dalam hati saya, waktu diminta jadi ketua GNCP, saya tanya senior saya, relawan ini apakah hanya mengantarkan Pak Prabowo atau ada kegiatan setelah Pak Prabowo jadi presiden? Dan kita lanjut deh. Saya semangat. Artinya lanjut itu kita akan mengawal pemerintahan ini. Pemerintahan Pak Prabowo di satu beliau terpilih. Dan saya berharap kita diberikan ruang untuk memberikan masukan. Wadah. Maka itu, saya mengajak kepada sahabatku rakyat Indonesia, para senior-senior aktivis, para profesor. Ayo, mari gunakan wadah gerakan relawan ini. Bersama-sama kita antarkan Pak Prabowo Subianto menjadi presiden tahun 2024-2029. Dan sambil kita menyiapkan pemikiran-pemikiran yang ada di kepala kita masing-masing. Karena salah satu cita-cita saya sebenarnya ini, kawan, di saat Pak Prabowo ya menjadi presiden, sekarang Pak Prabowo dengan saya sebagai pimpinan di komunitas peta ini jaraknya jauh sekali, jauh. Pak Prabowo tidak akan memonitor apa yang kita lakukan, pikirkan, karena jauh, karena kita bukan bagian daripada pemerintahan. Beliau Menteri Pertahanan, apalagi Menteri Pertahanan sekarang Pak Prabowo profesional.
Diberi tugas sebagai Menteri Pertahanan, ya dikembangkan Menteri Pertahanan. Maka Kementerian Pertahanan berkembang pesat. Pertahanan kita semakin mantap. Nah, dengan saya diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Gerakan Nasional Cinta Prabowo, saya diberi kesempatan oleh senior saya ini, yang selalu saya diberi masukan, wejangan, dan alhamdulillah semakin bertambah wawasan saya, karena senior saya ini Pak Aris Sudianto, beliau dari bawah sampai naik, sampai berhasil, sampai sukses. Saya selalu diberikan wejangan. Mas, seperti ini, kalau menjadi orang sukses. Continue. Konsisten. Fokus. Nah, dengan saya menjadi ketua umum GNDCP, artinya jarak saya ke Pak Prabowo semakin dekat jaraknya. Kalau saya sekarang di peta jauh jaraknya. Mungkin tidak termonitor kegiatan ini. Namun setelah insya Allah saya jadi ketua umum GNDCP, ini jaraknya agak sangat dekat. Nah, di sini saya tidak berbicara peta lagi, tidak. Saya akan berbicara atas nama rakyat Indonesia. Saya akan sumbangkan pikiran saya. Nah, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya juga butuh pakar. Saya butuh para profesor, para doktor, para intelektual, para spesialisasi. Makanya kemarin waktu saya pulang dari Bidakara, saya termenung di rumah di Cibitung, bahwa saya harus segera kumpulkan teman-teman saya yang punya keahlian. Saya telepon teman saya di Madiun yang ahli IT. Siapa tahu ke depan, ya karena beliau adalah pakar IT, bisa menyumbangkan pemikirannya IT ini masuk ke pemerintah Republik Indonesia. Apakah itu cyber, apakah itu banyak, namanya IT kan luas. Dan teman saya ini lama saya sama-sama dan saya tahu betul. Dan sekarang menjadi orang sukses. Ya. Itu ada hubungannya dengan Kominfo. Saya telepon senior-senior. Pemikiran-pemikirannya, Dr. Lalu, gabung. Karena di saat kita mengantar Pak Prabowo menjadi presiden 2024 sampai 2029, tentunya yang saya katakan tadi, Pak Prabowo pasti sudah punya banyak pakar untuk bangsa ini. Saya yakin Pak Prabowo sudah punya orang-orang untuk membantu beliau selaku presiden. Di Gerindra banyak, bahkan mungkin partai pendukung, bahkan mungkin di luar partai. Tapi tidak ada salahnya kita juga harus menyiapkan pemikiran kita untuk sumbangsi ke bangsa ini melalui kepemimpinan Pak Prabowo. Di Aceh, di Papua, di Jawa, agar ikut dalam relawan. Semoga relawan yang Gerakan Nasional Cinta Prabowo ke depan bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada Presiden Republik Indonesia 2024-2029, yaitu pada saat Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Semoga beliau mendengarkan kita.
Jadi selama ikut pilpres, saya tidak akan menggunakan lagi untuk sementara seragam kebesaran komunitas Peta Satu Komando ini akan kita simpan. Seragamnya akan berubah menjadi relawan. Karena komunitas Peta Satu Komando tidak berpolitik praktis. Karena dia fokus di ekonomi. Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya yang mengenal saya, baik yang ada di komunitas Peta, baik di aktivitas lain, baik yang di luar Peta dan dimanapun, saya mengajak saudaraku semuanya untuk bisa ikut baik secara langsung maupun tidak langsung. Wahai para pengusaha-pengusaha yang ingin membesarkan usahanya bersama rakyat Indonesia, ayo mari sama-sama. Dengan kehadirannya pengusaha di lingkaran kami, itu secara tidak langsung akan mengangkat ya, kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Saya punya motto kawan, yang kaya silakan tambah kaya, tapi jangan lupa angkat si miskin menjadi ikut sejahtera. Semoga ke depan kita semua diberikan umur yang panjang. Jadi ini kawannya, saya sudah mengatakan di depan saudaraku bahwa saat ini saya diberi kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Dan saya secara pribadi bukan hanya sebagai ikut-ikutan, bukan. Tapi tentunya kita semua punya keinginan. Seperti yang diinginkan Pak Prabowo Subianto. Menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar, yang ekonominya kuat, yang ekonominya mandiri, yang sumber daya alamnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu kan keinginan Pak Prabowo. Nah, keinginan Pak Prabowo ini dari mana dasarnya? Dasarnya dari amanah konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 45. Itu dasar pemikiran Pak Prabowo. Nah, Gerakan Nasional Cinta Prabowo bukan suatu relawan yang eksklusif, bukan. Samalah dengan relawan yang lain. Bukan masalah saingan-saingan, bukan. Karena Gerakan Nasional Cinta Prabowo sumbernya berasal dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan, dan dari berbagai simpatisan partai politik. Bukan hanya dari Gerindra, bukan hanya dari partai pengusung, semua. Yaitu atas nama rakyat Indonesia. Dan insya Allah ke depan Gerakan Nasional Cinta Prabowo akan tetap berkolaborasi, akan berkomunikasi dengan partai-partai politik pendukung Pak Prabowo Subianto. Karena tentunya Pak Prabowo Subianto tidak bisa berjuang sendiri selaku presiden, tetapi harus didukung oleh parlemen. Seperti pemerintahan yang berjalan sekarang, yaitu Pak Jokowi. Pemerintahan Pak Jokowi didukung oleh parlemen. Ini kawan. Dan setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Mari kita terus kembangkan kelebihannya. Dan setiap ada kekurangan, kita tutupi. Ya, kita berikan masukan kalau ada kekurangan terkait bangsa. Ini saja kawan. Ya, saya sudah mulai mendata, sudah ada beberapa orang. Mulai tadi malam. Nanti setelah ini sudah mulai lengkap pengurusnya di DPP. Sudah ada penasehat, ya, pembinanya apa, dan perwakilan DPD sudah ada. Kita agendakan untuk bertemu langsung. Bertatap muka langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Terkait rencana ke depan. Bagi sahabatku yang GNCP yang lama, ya, silakan bergabung kembali. Walaupun mungkin ada beberapa perubahan dalam struktur, ya, di DPD, DPP, sampai DPC, sampai ke PAC, sampai ke ranting. Silakan. Bila bertanya, ya, yang mau bergabung dari manapun, yang jelas kalau dia struktur partai politik, jangan masuk di Gerakan Nasional Cinta Prabowo yang sudah ada namanya di struktural partai-partai politik. Jangan. Di partai politik kalian berjuang lewat partai politik, kami berjuang lewat relawan. Sekali lagi, hari ini saya mengumumkan di depan saudaraku bahwa saya ikut Pak Prabowo Subianto.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiwastu. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka, Allahu Akbar. NKRI harga mati, salam penghormatan dan salam toleransi. Hidup Prabowo, jaya Prabowo, jaya NKRI.